Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian, pada faidah sebelumnya saya sudah menyampaikan definisi Islam, bahwa Islam itu adalah al-istislam lillahi bit-tauhidi walinqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi dari definisi ini kita bisa memahami bahwa inti daripada agama Islam adalah mentauhidkan Allah. Bahkan tauhidullah, mentauhidkan Allah, adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Beribadah hanya kepada Allah adalah makna di antara makna tauhid. Lalu apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Kalau kita katakan tauhidul kalimah, artinya menyatukan kata. Kemudian adapun secara istilah, tauhid itu adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah pada hal-hal yang khusus bagi Allah. Yang khusus bagi Allah itu meliputi 3 hal. Pertama, mengesahkan perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh Allah. Contoh, menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memiliki alam semesta. Nah, perbuatan ini khusus dilakukan oleh Allah, tidak ada makhluk yang mampu melakukannya. Berarti yang pertama, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh Allah. Nah, kalau diringkas perbuatan-perbuatan Allah itu, maka diistilahkan dengan kata rububiyah, kekuasaan atau pengaturan Allah. Yang kedua adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba yang khusus bagi Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba yang khusus bagi Allah. Apa perbuatan hamba yang khusus bagi Allah? Perbuatan hamba yang khusus bagi Allah disebut dengan ibadah. Karena itu kita dalam surah Al-Fatihah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid yang kedua ini disebut dengan tauhid ibadah, yaitu kita mengesahkan perbuatan-perbuatan kita yang khusus dilakukan untuk Allah, yaitu ibadah. Yang ketiga adalah mengesahkan Allah dalam nama dan sifat Allah, bahwasanya Allah disifat dengan sifat kesempurnaan, tidak ada naqs atau kekurangan dari satu sisi pun tidak ada. Makanya dalam menetapkan kesempurnaan bagi Allah
adalah kita menetapkan setiap nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah juga ditetapkan oleh Rasulnya, tanpa kita menghilangkannya sedikit pun dari nama dan sifat tersebut, tanpa kita merubah maknanya, tanpa kita menyamakannya dengan makhluk. Karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan makhluknya, dan tanpa menentukan atau membayangkan wujud nyata dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ghaib, kita tidak tahu wujud nyata sifat Allah bagaimana. Yang jelas imani saja apa adanya sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah, juga dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid itu sekali lagi mengesahkan Allah pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya tadi ya, dalam 3 perkara. Kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan oleh Allah. Yang kedua, kita mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba yang khusus dilakukan untuk Allah. Yang ketiga, kita mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah, sehingga kita menetapkan seluruh nama dan sifat Allah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa merubahnya, tanpa menghilangkannya, tanpa menyamakannya dengan makhluk, dan tanpa menentukan ya bagaimana wujud nyata dari sifat Allah. Demikian faedah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.